Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Chandra Izullah, Prodi Elektro dari kelas kerjasama. Di sini saya akan memaparkan materi fisika, yaitu tentang besaran vektor. Apa itu besaran vektor? Nah, vektor itu bisa digambarkan dengan bentuk garis berarah atau panah yang memiliki titik tangkap atau titik pangkal sebagai tempat permulaan vektor. Nilai vektor ditunjukkan dari panjangnya garis, sedangkan arah vektor ditunjukkan dari arah panah tersebut. Jadi vektor bisa digambarkan dengan bentuk garis. Kita masuk ke simbol-simbol. Simbol besaran vektor yaitu dengan menggunakan huruf cetak tebal atau bisa juga huruf cetak tipis yang ada tanda panah di atasnya. Contoh vektor gaya, maka simbolnya adalah F. F ini bertuliskan tegak tebal gitu. Atau F bertanda panah di atasnya. Seperti pada gambar di sini. Namun, jika disebutkan besar atau nilai saja tanpa ada arahnya, maka simbolnya huruf cetak tebal atau tipis tanda panah di atas dengan garis mutlak. Pernyataan, benda diberi gaya 10 Newton ke timur. Nah, maka ditulis F sama dengan 5 Newton ke timur atau F bertanda panah di atas sama dengan 5 Newton ke timur. Jika pernyataannya benda diberi gaya 10 Newton tanpa menyebutkan arah, maka yang ditulis ialah F tebal sama dengan 5 Newton atau F bertanda panah di atas sama dengan 5 Newton atau F sama dengan 5 Newton. Seperti itu. Kita masuk metode penjumlahan vektor. Penjumlahan besaran vektor dapat kita tentukan dengan menggunakan metode grafis atau analitis. Metode grafis terbagi menjadi dua, yaitu poligon dan metode jajaran genjang. Begitupun metode analitis yang terbagi menjadi dua, yaitu metode rumus kosinus dan metode urai vektor. Nantinya, hasil dari penjumlahan vektor disebut dengan hasil vektor. Nah, kita masuk ke salah satu penjumlahan vektor yaitu metode grafis. Metode grafis pada besaran vektor ialah metode atau cara untuk menentukan resultan vektor dengan mengukurnya. Kamu bisa mengukur panjang vektor dengan penggaris, sedangkan besar sudut atau arah diukur dengan busur derajat. Mengukur resultan vektor dengan metode grafis ini memerlukan skala dan besar sudut yang tepat. Dengan metode grafis, penjumlahan vektor dilakukan dengan menyatakan vektor dalam sebuah diagram. Metode grafis dilakukan dengan metode poligon, segitiga, dan jajar genjang. Misalnya, menentukan resultan dengan vektor jajar genjang atau satu pangkal. Maka, resultan vektor ditentukan dengan langkah-langkah berikut. Pertama, gambar vektor F1, lalu gambar vektor F2 dengan pangkal vektor yang menyatu dengan pangkal vektor F1. Kemudian yang kedua, buat pola jajar genjang. Yang ketiga, buat garis panah dengan bentuk diagonal jajar genjang yang pangkalnya menyatu dengan pangkal vektor. Nah, jika digambarkan seperti ini. Ini vektor yang pertama. Vektor yang pertama, vektor yang kedua. Langkah-langkah tadi itu bisa digambarkan seperti ini. Nah, penjumlahan dua vektor dengan metode
grafis memang memudahkan, namun dalam kasus penjumlahan 3 vektor atau 3 dimensi, metode ini kurang pas. Jadi, metode seperti ini itu akan memudahkan jika penjumlahan 2 vektor saja. Jadi, jika 3 vektor atau 3 dimensi, metode ini kurang pas. Kemudian, selanjutnya metode analisis. Cara lain untuk menjumlahkan vektor yaitu dengan metode analisis, di mana menggunakan cara perhitungan bukan pengukuran. Metode ini menentukan besaran kesulitan vektor secara matematis dengan rumus. Maka, untuk mencarinya perlu penggunaan rumus kosinus atau urai vektor. Untuk menentukan besar vektor menggunakan rumus kosinus, sedangkan untuk menghitung arah menggunakan rumus sinus. Itulah, nah, jadi metode analitis itu bisa dirumuskan seperti rumus menentukan besar vektor dengan metode analisis. Rumus kosinus yaitu FR sama dengan akar F1 pangkat 2 tambah F2 pangkat 2 ditambah 2 F1 kali F2 cos A. Kemudian rumus sinus sin theta per F2 sama dengan sin A per FR. Itulah simbol dan metode yang dilakukan dalam penjumlahan vektor. Ini metode analisis. Next. Masih dalam metode analisis, cara lain untuk menjumlahkan vektor yaitu dengan metode di mana menggunakan maka untuk mencarinya perlu penggunaan rumus kosinus atau urai vektor yang tadi. Kita langsung ke contoh soal. Sebuah vektor sebesar 20 Newton bekerja pada bidang datar dengan sudut 60 derajat. Maka komponen vektor pada sumbu X dan Y adalah D. Ada sebuah vektor besarnya 20 Newton dan yang bekerja pada bidang datar dengan sudut 60 derajat. Ditanyakan komponen vektor pada sumbu X dan Y. Langsung ke penyelesaian. Penyelesaian di sini ada F, di mana F ini adalah gaya yang diketahui 20 Newton. Sedangkan A sama dengan 60 derajat. Maka kita masukkan rumus Fx sama dengan F cos A. Di mana F itu 20, cos dan A-nya 60. Kosinus dari 60 derajat yaitu 0,87. Jadi 20 dikali 0,87 hasilnya 17,4. Ini untuk sumbu X, nilainya 17,4 Newton. Sedangkan untuk sumbu Y, maka Fy sama dengan F sin A. F-nya 20, sin dari 60 yaitu 0,5, maka 20 dikali 0,5 sama dengan 10 Newton. Maka sumbu Y dari komponen vektor yang besarnya 20 Newton dan pada bidang datar sudut 60 derajat, sumbu X-nya 17,4 Newton dan sumbu Y-nya ialah 10 Newton. Cukup sekian pemaparan materi tentang besaran vektor kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.